Shalom. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini dalam ibadah umum pada hari Minggu tanggal berapa sekarang? 13 bulan 9 2020. Dengan sukacita dan senang hati kita akan berbakti kepada Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, nanti anak-anak bisa diasuh ya. Kita angkat puji-pujian ajaib Tuhan. Bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila ku pandang akan salibmu, tanda kasihmu bagi dunia, kau relakan mati tebus dosaku. Ku sembah kau Tuhan junjunganku. Aku memuji kebesaranmu, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Wanita sajakur. Aku memuji kebesaranmu, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tetap berdiri, nanti dua pembukaan dipandu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang keajaiban yang kami terima Tuhan semua karena anugerah-Mu, dan begitu besar Tuhan kasih-Mu atas kehidupan kami yang telah Kau karuniakan bagi kehidupan kami. Hendaklah kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Tolong juga kami Tuhan yang banyak kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menuntun kehidupan kami dan juga ibadah yang kecil ini Tuhan. Kami meminta Engkau Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami, mengurapi kami Tuhan, dan menyucikan kami, serta menolong kehidupan kami Tuhan yang banyak kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Semua para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Engkau urapi dengan Roh-Mu Tuhan. Terutama hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus yang beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi semua nyanyian dan pujian, bahkan kesaksian, bahkan penyembahan, terlebih firman-Mu Tuhan yang dibukakan dalam kehidupan kami. Roh-roh jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan nyanyian Soteria. Ya, Soteria. Soteria artinya selamat, ya, keselamatan. Keselamatan, Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menang. Kita berdiri, kita nyanyikan dengan tepuk tangan. Hari ini hari yang indah buatku. Saat bertemu Yesus sampai pilihanku, terima dengan hatiku sukacita, pengajaran mempelai Alkitab. Amin. Soteria, Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menang. Soteria, Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Silakan duduk. Jadi yang menanggung kita hari demi hari siapa, saudaraku? Tuhan Yesus, mempelai pria surga kita. Jadi Tuhan itu bukan hanya sebagai tabib yang menyembuhkan, bukan hanya sebagai raja yang memerintah, tapi juga sebagai mempelai. Amin. Sebab Yesus akan datang sebagai mempelai pria surga. Di tengah malam nanti akan terdengar suara, song-songlah mempelai dah datang. 10 anak darah mempersiapkan diri. 5 yang bijaksana masuk pesta kawin. Yang bodoh tertinggal. Mau gadis bodoh atau gadis bijaksana? Bijaksana, ya. Jadi kita ini sedang mempersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai. Ya, itu kata Alkitab. Tidak disebut raja datang, tapi Yesus sebagai mempelai, ya. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian Ebenezer. Ya, Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Butuh pertolongan? Amin. Tuhan penolong kita, ya. Padanya jangan lupa mempelai pria surga, batu penolong.
penolong yang berkebenaran. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Amen, 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 sampai sekarang, sampai di sini Tuhan menolong kita ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu mau bersaksi, diberi kesempatan ya 2 menit. Ya. Soalnya nanti kalau 1 jam habis waktunya. Ya, diberi kesempatan ya. Sambil menunggu kita nyanyikan nyanyian Dia tak pernah gagal. Ya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Pada firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan Tuhanku. Bersoraklah, puji sembah-Nya. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah Yesus Raja. Ada? Malu-malu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sebuah lagu lagi, nyanyian Dia Sanggup. Kita bangkit berdiri. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kor, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus
menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita tundukkan kepala. Inilah iman kami pada siang ini. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup memperbaiki kami. Engkau sanggup mengangkat kami yang jatuh. Engkau sanggup menguduskan kami orang-orang berdosa. Dan memberi kepada kami sukacita di tengah pandemi ini Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Kami tidak akan pernah putus asa, tapi kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin berharap dan mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman-Mu. Kami tidak akan mengandalkan siapa-siapa, tapi kami mengandalkan Tuhan Yesus, Kepala Gereja Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Sebentar hamba-Mu akan menaburkan firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan rahasia firman-Mu, sehingga kami mengerti rencana-Mu yang indah. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ya, yang punya HP bisa ngerekam. Sekarang mah punya HP semua ya. Ya, puji Tuhan. Shalom. 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 Nah, harus semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Nah, apalagi tidak menderita, wah makin terbang tinggi, ya kan? Nah, itu kata Alkitab ya. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan, yaitu masih mengenai ciptaan baru. Ciptaan apa? Ciptaan baru. Kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya. Ciptaan manusia, ciptaan Allah manusia dari sejak zaman Adam. Kita ini turunan Adam, ya, turunan Adam. Jadi Alkitab mengatakan apa yang lama itu sudah dekat pada kesudahannya, ya, termasuk langit dan bumi yang lama ini tidak lama lagi akan berlalu, tapi Tuhan akan ganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Ya, ini hari-hari terakhir kita hidup, ya. Jadi karena kita akan menuju kepada langit yang baru, bumi yang baru, mau tidak mau kita harus menjadi ciptaan baru. Amin. Manusia baru. Ya. Manusia baru itu manusia yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Ya. Dan tidak berkeluh kesah. Manusia lama itu berkeluh kesah. Pernah berkeluh kesah? Sering. Itu jangan terus berkeluh kesah. Manusia baru itu penuh pengharapan. Ya, karena kita menuju satu negeri. Ya, kota Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru, penuh sukacita. Ya, penuh sukacita. Ya, Tuhan izinkan masa corona ini melanda dunia. Memang ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Di kitab apa dinubuatkannya? Habakuk 3 ayat 5. Mendahului Tuhan. Datang dulu penyakit demam. Penyakit menular. Ya, mendahului. Jadi kita ini sekarang sedang di tengah corona ini. Di tengah corona, tapi nggak usah takut, ya. Tuhan pasti melindungi kita, menjaga kita, asal setia beribadah. Amin. Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Kemudian firman Allah mengatakan hendaklah kamu berbuat bakti pada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makanan, air minuman. Kemudian
segala penyakit dilalui, dilalukan, maksudnya dijauhkan, termasuk penyakit corona. Nggak mungkin ya. Saya malu kalau umpamanya kita ini, waduh Tuhan, bagaimana ini kok ibadah kok nular corona, ya nggak mungkin lah. Amin. Nah, itu janji Tuhan ya, dan diberikan kita umur panjang ya. Mari kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat 17, perhatikan. Dua Korintus 5 ayat yang Ya. 17. 2 Korintus 5 ayat 17 ya, baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ini firman Tuhan ya. Tadi saya katakan kita ini menuju negeri yang baru. Jadi saudaraku, Allah itu menciptakan 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Pertama adalah waktu dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya yang sekarang ini. Sudah berlalu kira-kira 6.000 tahun lalu. 6.000 tahun lalu. Ya, 6 hari Allah bekerja, hari ke-7 berhenti. 6 hari bekerja, hari ke-7 berhenti. 1 hari sama dengan 1.000 tahun. 1.000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi 6 hari Allah bekerja. Artinya 6.000 tahun. Berapa tahun? 6.000. Dari Adam ke Abraham 2.000 tahun. Dari Abraham kepada Tuhan Yesus 2.000 tahun. Dari Tuhan Yesus ke sekarang ini 2020. Dikasih bonus 20 tahun. Dikasih perpanjangan waktu. Sebab Alkitab mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi dia sabar terhadap kita. Supaya jangan ada orang yang binasa. Tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Seadanya tahun 2000 kemarin Tuhan datang. Sudah siap? Belum. Kalau Tuhan datang sekarang sudah siap? Belum. Kapan siapnya? Sudah ditambah waktu belum? Siap. Nah, memang ini panjang sabarnya Allah, ya kan? Nah, jadi sebelum Tuhan datang ditandai dulu dengan apa namanya? Sampar. Ya, sampar. Boleh diulangi dulu. Ya, ada yang baru. Mari. Habakuk 3:5, boleh? Sampar artinya itu menular ya. Perhatikan. Habakuk 3:5. 3:5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, di depan sampar dulu. Demam. Yang disebut sekarang apa? Corona. Corona. Sedang melanda dunia. Kalau hanya satu negara belum bisa disebut kegenapan firman Allah. Tapi ini seluruh dunia. Seluruh dunia sudah diingatkan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Jadi kita mempersiapkan diri ini. Menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Ya. Tapi kita harus jadi ciptaan baru. Ciptaan baru. Karena kita menuju Yerusalem baru. Ya, langit yang baru, bumi yang baru yang akan Tuhan ciptakan kembali. Ini penciptaan yang kedua. Penciptaan yang kedua. Yang pertama sudah, yang kedua ini. Mari. Yesaya 66. Perhatikan. Yesaya pasal 66 ayatnya yang ya, Yesaya
Boleh ayatnya 22. Perhatikan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, sama seperti langit yang baru, bumi yang baru, yang akan kujadikan itu. yang akan Tuhan ciptakan. Amin. Tuhan akan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Karena yang lama akan berlalu. Ya, terus. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ya. Kalau langit yang sekarang, bumi yang sekarang tidak tetap, akan berlalu. Tapi langit yang baru nanti, bumi yang baru, manusianya tetap tidak berlalu. Langitnya tidak berlalu, buminya tidak berlalu, orangnya tidak berlalu. Ini yang kita nanti-nantikan. Ini yang kita nanti-nantikan. Jadi kita sedang menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Ya, semoga kita semua masuk surga. Amin. Jangan ada yang tertinggal. Hanya 2 kemungkinan. Kalau orang tidak masuk surga, masuk kemana? Aduh, neraka. Kata neraka saya sudah menakutkan. Sudah menakutkan. Tapi banyak orang gak takut ke neraka. Gak takut ke neraka. Buktinya mana? Gak mau tobat dia. Gak mau beribadah. Ya, berarti nekat kemana? Nekat. Neraka. Ya. Semoga kita ini takut. Amin. Maka disebut takut akan Allah itu suci. Takut akan Allah itu menjauhi kejahatan. Ya, kita jauhkan diri kita dari kejahatan. Semua kejahatan adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Itulah neraka. Ya, kita jauhi neraka, alam maut. Ya, jalan orang bijak itu menuju ke atas. Ya, untuk menghindari dunia orang mati di bawah. Dunia orang mati itu di bawah, orang bijak perjalanannya menuju ke mana? Ke atas, ke surga. Jadi kita harus menghindari neraka. Ya, kita sedang berjalan menuju surga. Ya, satu negeri yang indah. Jalan-jalannya saja dari emas. Alkitab mengatakan Yerusalem itu panjangnya, kalau Alkitab saya menyebut 12.000 mil. Panjangnya. Lebarnya 12.000 mil. Tingginya 12.000 mil. Itu terjemahan yang dipakai di Alkitab yang saya punya ini. Jadi panjangnya berapa mil? Tingginya berapa mil? Lebarnya berapa mil? 1 mili berapa kilo? 1,5 kilometer. Jadi kalau 12.000 mil berapa ribu mil itu? Berapa kilo itu? Berapa? 18.000 kilometer. 18.000 kilometer panjangnya. Dari sini ke mana itu? Hah? Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya paling-paling 500 kilo meter, ya kan? Bukan 5.000, 500 kilometer. Jadi ini sebuah kota yang indah. Pintu gerbangnya mutiara, jalan-jalannya emas. Itu baru Yerusalemnya, belum lagi langitnya. Belum langitnya. Ya, jadi Yerusalem itu di bumi yang baru, di langit yang baru. Seperti kita ini permata ini, di bumi dan di langit. Nah, yang lama. Ya, tapi nanti kota yang kita tempati adalah Yerusalem baru yang panjangnya tadi berapa? 12.000 mil. Lebarnya 12.000 mil. Tingginya, jalan-jalannya dari emas. Dan kota itu sendiri terbuat dari emas. Kota itu sendiri
terbuat dari emas, dan di sana tidak ada maut, tidak ada kematian. Ini janji Tuhan bagi kita. Amin. Nah, jadi harus direbut. Makanya kita mengatakan rebutlah hidup yang kekal. Kata rebut itu berarti berjuang. Harus berjuang. Jangan tidak berjuang. Harus berjuang. Saya yakin datang ke sini perjuangan nih. Amin. Perjuangan tadi melawan daging, pengen tidur, akhirnya datang beribadah. Pengen shopping, datang beribadah. Ya, begitu. Ya, jadi yang masuk surga itu semua yang menang. Semua yang menang. Yang kalah tidak bisa masuk surga. Siapa menang akan kuberikan buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi semoga kita semua jadi pemenang. Jangan ada yang kalah. Sebenarnya semua musuh sudah Tuhan kalahkan. Semua musuh sudah Tuhan kalahkan. Dan musuh yang terakhir adalah maut. Musuh yang terakhir apa? Maut. Ya, itu musuh yang terakhir. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi semua musuh sudah dikalahkan, termasuk maut. Makanya orang percaya tidak lagi ada maut di dalam dirinya. Amin. Jadi dalam diri saudara tidak lagi maut. Amin. Nah, kalau kita mati itu bukan maut yang menjemput. Bukan. Orang yang mati itu Alkitab mengatakan beralih dari dunia ini pindah ke surga. Tapi di luar Tuhan, maut datang menjemput dia. Dibawa dia ke alam maut. Hades. Tapi kalau orang mati di dalam Tuhan itu ke Firdaus, ke surga. Di sana roh orang-orang benar yang sudah sempurna. Ya, jadi Firdaus itu sorga. Firdaus itu apa? Sorga. Sudah pernah orang ke sana. Yang menulis Alkitab paling banyak adalah Paulus. 14 buku dia tulis. Berapa buku? 14. Ya, dia tulis 14 buku. Dari 27 buku perjanjian baru, dia tulis 14. Lebih setengah. Dan dia pernah terangkat ke Firdaus. Waktu dia lihat sana, aduh indahnya surga ini, Firdaus. Ya, dia mendengar kata-kata yang tak terucapkan, lalu ditulislah dalam buku. Makanya dari kitab, mulai dari kitab Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, 3 Korintus, sampai suratan Ibrani, itu adalah tulisan Rasul Paulus. Mulai dari kitab apa tadi? Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, terus apa? Galati, Efesus, Filipi, Kolose, 1, 2 Timotius, Filipi, Kolose, Filipi, apa? Ibrani. Berapa kitab tadi dia tulis? 14. Mari. Dalam kitab 2 Korintus. Ya, kitab 2 Korintus. Kita lihat dulu bagaimana Paulus bercerita tentang surga. Ya, tentang Firdaus. Makanya saya kasih nama Jemaat Firdaus. Supaya nanti suasana Firdaus turun dan kita semua masuk ke Firdaus. Ya. 2 Korintus 12. Perhatikan. Ayatnya yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ya, dia tulis Alkitab Korintus ini 14 tahun lalu. Waktu dia tulis, maksudnya 14 tahun lalu pengalaman dia naik ke surga. 14 tahun lalu dia naik ke surga, turun lalu ditulisnya. Ya, terus. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Apakah hanya rohku atau lengkap tubuh jiwa rohku, saya nggak tahu. Soalnya sama saja saya rasa. Terus Allah mengetahuinya. Terus orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. amin. Tingkat berapa? Jadi surga itu berapa tingkatnya? 3.
Sorga itu berapa tingkatnya? 3. Sorga itu berapa tingkatnya? 3. Itu ketahuan, saudara. Ya, manusia juga ada tubuh, jiwa, roh 3. Dulu juga bumi dibagi 3. Bumi biasa, Eden, Taman Eden. Dibagi 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bahteranu juga dibagi 3. Tingkat bawah, tengah, dan atas. Begitu. Matahari, bulan, bintang. 3. Ya. Jadi dia menerangkan tentang surga. Ya, perhatikan. Ke tingkat berapa tadi diangkat? 3. Wah, berarti ke ruang Maha Kudus ini. Ini. Nah, Maha Kudus. Bukan di halaman. Ini halaman, ini ruang suci, ruang Maha Kudus. Terus perhatikan. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Dirinya sendiri itu. Paulus bersaksi terus. Ya tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Amin. Tiba-tiba diangkat kemana? Ke Firdaus. Jadi Paulus sudah pernah kemana? Ke Firdaus. Kita baru jemaat Firdaus. Akan menuju Firdaus. Nama itu ada artinya, saudara. Ya, pernah mungkin saya cerita pada saudara, ada di kampung saya dikasih namanya anaknya nama anak si iblis. Aduh, ini kejam sekali. Si Bulis. Kalau si Bulis itu setan. Kasih nama yang bagus-bagus lah, ya kan? Kalau panggil nama Bulis, setan. Katanya galak itu orang, sesuai dengan namanya. Sesuai dengan apa? Kasih namanya yang bagus boleh, Filipus boleh, ya Abraham boleh, Timotius boleh, ya nama-nama yang bagus. Terus perhatikan, ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, yang rahasia. Tiba-tiba terangkat ke tingkat 3 ke Firdaus. Ini hebatnya Paulus. Kalau kita belum pernah ya. Belum pernah Kalau Paulus itu luar biasa ya. Makanya dia bisa menulis Alkitab berapa buku tadi? 14 buku dia tulis karena sudah ada pengalaman. Ya, kemudian mendengar kata-kata lalu ditulis. Ya, jadi saudaraku ini Paulus ini kalau menurut postur tubuhnya ini pendek orangnya. Ya, pendek. Orangnya pendek. Siapa yang paling pendek di sini? Sakeus. Masih lebih pendek mungkin dari Sakeus. Paulus itu pendek. Pendek orangnya, kecil orangnya. Ya, sesuai dengan artinya. Paulus kecil. Ya, orang kecil. Saulus itu ya kecil sekali. Tapi walaupun kecil, dia cita-citanya pengen masuk surga dan kenyataan. Dulu dia penjahat ulung. Di antara manusia yang paling jahat kata Alkitab, Paulus. Siapa yang paling jahat? Siapa yang paling berdosa? Paulus. Tapi justru karena itu, Paulus dikasihani sebagai orang yang paling berdosa, paling jahat. Dengan demikian Allah menunjukkan seluruh kesabaran. Paulus sangat jahat, tapi Tuhan sabar kepadanya. Amin. Sabar. Pernah dia menganiaya jemaat Tuhan, mau membinasakan orang-orang beriman, sampai ke Damsyik dia kejar. Tapi waktu siang bolong, dia melihat cahaya yang menyilaukan lebih daripada cahaya matahari, yang membuat dia jadi buta, nggak bisa melihat. Dan ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Lalu kata Saulus, siapakah engkau Tuhan?
Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu apa yang akan aku perbuat? Pergilah ke kota. Nanti akan dikatakan apa yang akan kau perbuat. Lalu datang Ananias disuruh oleh Tuhan. Dia berkata, Saulus saudaraku, Yesus Kristus yang sudah menampakkan diri di jalan yang kau tempuh, telah mengutus aku kepadamu untuk menumpangkan tangan supaya matamu bisa melihat. Tumpang tangan, dia melihat kembali. Mulai dari situlah Paulus. Dia belajar. Dia belajar secara pribadi. Langsung dapat wahyu dari Tuhan. Kalau saya dulu sekolah Alkitab, ada guru saya. Ya, 12 murid langsung Tuhan Yesus. Ya, jadi yang langsung Tuhan Yesus itu siapa? 12 murid, rasul. Ya, yang langsung dengan Tuhan siapa? Paulus. Hebat ya. Nah, ini pengalaman Paulus. Ya, sebab memang Paulus ini pengorbanannya juga dalam memberitakan Injil luar biasa. Ya, sering tidak makan, sering di dalam penjara, lebih sering di dalam penjara daripada di luar penjara. Tapi bukan sebagai penjahat, tapi karena memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Dan hidupnya juga, akhir hidupnya dia digorok. Dia apa? Disembelih. Dia berkata mengenai diriku, saat kematianku sudah dekat. Dan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai korban kepada Allah. Paulus ingat dulu bagaimana Tuhan menangkap dia. Kalau Tuhan tidak menangkap Paulus, dia akan binasa. Tapi justru Paulus, seorang yang paling jahat, dikasihani oleh Tuhan. Amin. Dikasihani oleh Tuhan. Jadi kalau kita merasa orang paling berdosa, Paulus lebih lagi. Mari, dalam kitab Timotius, ya, suratan Paulus kepada Timotius. Bagaimana Paulus ini dikasihani oleh Tuhan sebagai orang yang paling berdosa. Ya, sebagai orang apa? Yang paling berdosa. Tuhan mengasihani dia. Ya, dalam 1 Timotius. Perhatikan. Ya, ayat berapa tuh? 1 Timotius 1, boleh ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, dipercayakan pelayanan. Tidak pernah bercacat dalam menjalankan tugas. Tidak pernah cacat dalam menjalankan tugas. Kalau kita dikasih tugas bagaimana? Suka salah enggak? Ya, tepat waktu enggak? Suka terlambat. Ya, kalau Paulus itu tepat, semua bekerjanya persis. Ya, terus perhatikan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, ini perkataan yang benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa itu? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Yesus Kristus datang ke dunia ini dari surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau Tuhan mencari orang yang benar, tidak ada manusia yang benar. Seorang pun tidak. Sebab semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan datang mencari orang berdosa. Satu kali dia masuk ke rumah Sakius, pemungut cukai. Ahli Taurat, orang Farisi bersungut-sungut. Mereka berkata, dia masuk ke rumah orang berdosa.
Tapi Tuhan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tapi orang sakit. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, yang berdosa. Dan Alkitab mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah. Isi kasih karunia adalah keselamatan, hidup yang kekal. Itulah isi kasih karunia. Jadi kalau saudara merasa dirimu orang berdosa, padamulah Tuhan datang hari ini. Amin. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengambil dan membawamu nanti sampai ke Firdaus. Sekarang atau nanti aja? Halo, sekarang atau nanti? Sekarang, siap mati ya. Orang mati dalam Tuhan itu masuk surga. Ya kalau mau terbang sih gak apa-apa ya. Rupanya tubuh nafsan ini harus ditinggal. Iya kan? Ya, ini dari tanah kembali ke tanah. Ya. Roh kembali kepada Allah. Ya kan begitu kan? Nah, ini dari mana ini? Dari tanah. Kalau ini masuk ke surga sekarang, nanti mati, umur dunia ini paling berapa? 70 tahun. Akhirnya nanti upacara penguburan di surga ada. Nah, ini harus diubah. Nanti dalam sekejap mata yang dapat mati diganti dengan yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa diganti dengan yang tidak dapat binasa. Nanti dalam sekejap mata sudah berubah semua. Amin. Semua diubah. Ya, terus perhatikan. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Siapa manusia yang paling berdosa? Siapa manusia yang paling berdosa? Paulus. Tapi justru karena itu aku dikasihani sebagai orang yang paling berdosa. Allah sabar pada orang berdosa. Allah sabar pada Paulus. Sabar. Ya, terus. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Amin. Allah itu sabar kepada orang berdosa. Allah itu sabar pada orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi sampai sekarang Allah tetap sabar sama kita. Kalau Tuhan tidak sabar, sudah diambil nyawa kita. Tapi Allah tetap sabar. Amin. Sebab dia tidak menginginkan satu manusia binasa. Kalau bisa semua orang berbalik dan bertobat supaya beroleh selamat. Terus Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. ya, siapa jadi contoh? Paulus. Contoh. Kalau Paulus itu dicaci, maka nggak pernah membalas dengan caci. Halo? Kalau dicaci nggak pernah membalas dengan caci. Ya, kalau kita dicaci orang bagaimana? Gelok sih ya. Goblok. Kalau Paulus, Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Ditampar, diludahi, Tuhan berkati. Nah, akhirnya banyak orang jadi percaya. Makanya banyak orang percaya. Seluruh Asia bisa mendengar Injil, hampir dimenangkan oleh Paulus lewat penderitaannya. Lewat penderitaannya. 2 tahun seluruh Asia kecil mendengar Injil. Luar biasa. Itu kata Alkitab. 2 tahun. Dan sapu tangannya Paulus itu, sapu tangannya atau bekas pakaiannya, ya, laris manis. Laris apa? Manis. Kalau pakaian kita laris manis enggak? Jangan-jangan ada di situ buangan berbau. Kalau Paulus sapu tangannya, bekas pakaiannya saja keliling. Setan takut. Amin. Penyakit takut.
Kalau diginikan kepada orang sakit, penyakit apapun sembuh. Amin. Kalau ada yang kerasukan roh jahat, kena sapu tangannya Paulus atau bekas pakaiannya, setannya kabur. Amin. Itu hebatnya ini Paulus. Ya, hebat Paulus. Tapi pengorbanannya juga luar biasa. Amin. Mendekati Tuhan Yesus. Mirip dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, aku meneladani Kristus. Mencontoh Kristus. Kalau Yesus ketika dicaci, disalib, gimana? Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Bagaimana kalau orang berbuat salah pada saudara? Ibu-ibu, bapak-bapak. Dibalas? Halo? Kapan saudara jadi berkat? Ya. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak. Ya. Jangan membalas jahat dengan jahat. Pembalasan itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Jika engkau dicaci, jangan balas dengan caci maki. Tapi berkatilah. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, coba nanti praktekkan. Amin. Praktekkan. Nanti keluar dari sini ada ujiannya mungkin. Ada ujiannya. Ya, semua diuji. Kalau jatuh, ulangi lagi. Oh Tuhan, ampun. Ya, praktekkan lagi. Setiap kita praktekkan firman Tuhan, disitulah berkat Tuhan ada. Amin. Setiap ada praktek firman Tuhan, disitulah berkat Tuhan datang. Jadi berkat itu kapan datang? Ketika ada praktek. Saudara tahu firman Tuhan kepada Abraham. Dia berkata begini, Abraham, lihat negeri Kanan itu. Jalani menurut panjangnya, jalani menurut lebarnya. Sejauh mana engkau menjalani, sejauh itulah nanti menjadi milikmu. Sejauh mana engkau menjalani, sejauh itu jadi milikmu. Jadi dijalani menurut panjangnya, dijalani menurut lebarnya. Itu berarti bentuk salib. Amin. Makanya negeri Kanan itu dikelilingi sama dia menurut panjangnya. Ya, dari Dan sampai Berseba. Menurut lebarnya dari laut mati sampai laut besar. Dijalani sama dia. Abraham dapat berkat besar. Untuk siapa? Untuk anak cucunya. Amin. Untuk anak cucunya. Kita ini praktek firman untuk siapa? Anak cucu kita. Amin. Nah, kalau kau mau melihat anak cucumu diberkati, ayo praktek firman. Amin. Praktek firman. Kalau selama ini, aduh rasa kutuk datang terus, aduh mulai hancur, usaha mulai hancur, rohani rumah tangga mulai hancur. Mulai sekarang stop, tobat, praktekkan firman Tuhan. Nanti kutuk diganti dengan berkat. Jadi sejauh mana engkau praktekkan firman, sejauh itu nanti berkatmu. Amin. Nah, setiap ada praktek firman, pasti ada berkat. Nah, jadi nanti pulang dari sini, jangan membalas apa? Caci dengan caci. Memberkati. Memberkati. Tuhan berkati. Kakinya kegilas sedikit Tuhan. Memang harus begitulah. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya. Nah, coba nih sedikit ya. Jadi 1 Petrus pasal yang kedua. Ya. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Dipukul karena berbuat dosa.
Dipukul karena apa? Berbuat dosa. Wajar nggak? Wajar. Tapi tidak berbuat dosa, berbuat baik dipukul. Itu namanya kemuliaan Tuhan turun. Ya, terus. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin. Menderita tanpa salah. Itu kasih karunia. Amin. Kasih karunia. Terus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kristus menderita untuk kita. Bukan untuk dirinya, untuk kita. Mati di atas kayu salib untuk kita. Ya, terus. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya ada teladan contoh. Ketika dipukul, dicaci, tidak membalas dengan caci. Tapi memberkati. Nanti berkat Tuhan jadi turun. Ya, terus. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Terus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Amin. Tidak membalas dengan mencaci maki. Terus. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Pernah mengancam? Lu? Pernah mengancam? Awas lu. Awas lu. Jangan mengancam. Amin. Ketika menderita jangan mengancam. Ya, terus. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Jadi yang dipikul di kayu salib adalah dosa kita, kejahatan kita. Dia rela memikul sampai mati, sampai tetes darah yang terakhir. Dia rela mati bagi kita. Orang berdosa sampai sejauh itulah kasihnya bagi saya dan saudara. Amin. Kalau dia tidak mau, binasa kita semua. Dosa kita tanggung. Tidak ada pengampunan. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Yesus rela mati. Darahnya tertumpah. Oleh darahnya dosa kita diampuni. Terus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi obat yang paling mujarab adalah luka-lukanya Tuhan. Bilur. Jadi kalau ada penyakit mungkin menahun tidak bisa sembuh, inilah obat paling mujarab. Bilur-bilurnya Tuhan. Nah, pasti semua orang pernah sakit. Ya, cuman ada nggak sembuh nggak atau membawa dia pada kehancuran. Nah, dulu Ibu Gembala pernah pendarahan 3 tahun. 3 tahun. Waktu itu sudah bagaimana ya? Belum biaya, belum segalanya. Ya. Ingat pendarahan dalam Alkitab berapa lama itu? Perempuan 12 tahun pendarahan. Ya Tuhan izinkan. Ya. Dokter bilang, wah harus dioperasi. Ya dokter Tarmin, tahulah dokter Tarmin ya. Tahu ya? Ahli kandungan. Dokter Rahmat juga yang di Raja Wali. Wah kita berdoa, Tuhan tolonglah. Tuhan tolong. Puji Tuhan lewat doa akhirnya 2010 Januari sudah berhenti. Sampai sekarang. Amin. Itulah kuasa bilur-bilur Tuhan. Ya, kalau dulu lutinil 8.000 1 butir. Itu harus dimakan selama 30 hari. Ya, bayangkan 2009 lah. Ya, itu sebelum itu juga kalau makan itu 1 butir 8.000. Kecil lutinil.
paling sedikit 1 bulan makan. Gitu lagi. Cuman ingat firman Tuhan, mulai muncul firman Tuhan, bermuncullah firman Tuhan itu. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, serahkanlah khawatirmu kepadanya. Muncul firman Tuhan pada waktu dalam pencobaan. Pada waktu dalam pencobaan muncul apa? Firman. Firman itulah kehidupan. Firman itulah obat. Disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Firman itu hidup, yang sudah didengar hidup. Akhirnya jadi obat. Nah, jadi kalau ada saudara penyakit yang sudah lama menahun, ya nggak sembuh, ya penyakit manusia itu ada 3. Berapa penyakitnya? 3. Penyakit tubuh, fisik. Fisik. Kedua, penyakit pikiran, jiwa. Ada orang tubuhnya sehat tapi jiwanya terganggu, kasihan. Baru penyakit satu lagi apa? Duit kantongnya. Halo, ini lagi sehat kantongnya semua. Atau lagi sakit nih ekonominya ini. Jadi tubuh harus sehat, jiwa harus sehat, kantongnya harus sehat. Kalau 3-tiganya sehat seperti mau terbang terus. Tapi begitu datang penyakit, kantongnya sudah habis, menipis, mulai berasa apa ya? Apalagi masih ada cicilan. Cicilan bagaimana nyicil ini ya? Sudah berhenti ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang memperdulikan kamu. Jadi kalau muncul sesuatu yang membuat khawatir, serahkan sama Tuhan. Serahkan. Kenapa? Sebab Dia yang bertanggung jawab, yang memikul segala beban kita. Amin. Nah, pernah udah di mana itu Tuhan mengambil beban kita? Di mana ya itu? Kan Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan ambil itu beban kita, pikulan kita, keranjang. Kalau mikul itu keranjang pikulan lah. Lihat dulu kalau orang bawa keranjang, satu di muka, satu di belakang. Satu di muka, satu di belakang. Ya. Yang depan ini, keranjang depan ini, masa depan, beras, minyak, gas, listrik, bensin, cicilan. Yang di belakang belum lunas juga. Belum lunas. Itu pikulannya, ya. Tapi Tuhan mau ambil. Amin. Supaya nanti pulang bebas dari keranjang pikulan. Mari, ayat terakhir lah, udahlah. Ya. Mazmur 81. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 7. Ini Tuhan ambil, ya. Ya. Mazmur 81 ayat yang ke-7. Ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Baca sama-sama pelan-pelan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Perempuan dulu. Laki-laki. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang. Nggak usah dilihat sama-sama. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang.
Pulang nanti jangan terus begini terus. Aduh. Berat ya. Berat. Tuhan berkata, mari padaku semua orang yang letih, lesu, dan berpikuran berat. Tuhan ambil keranjang pikulan. Amin. Jadi nanti bebas dari apa? Dari keranjang pikulan. Itu gunanya kita taat sama Tuhan. Ya. Apalagi kami di hamba Tuhan. Ya. Pikulannya banyak. Ya, pikulannya banyak. Ya, kami nggak ada sampingan. Ya, nggak ada sampingan. Ya, kita ini full timer. Ya, ini juga kolektor ini bukan buat saya. Ya, itu disalurkan semua. Ya, kita sudah belajar hidup dengan iman. Amin. Iman itu tidak pernah mengecewakan. Orang benar hidup dari iman. Kalau ada imanmu, selesai masalah. Amin. Orang benar hidup dari apa? Bukan dari duit. Bukan dari uang yang banyak. Lihat itu orang kaya yang bodoh, nggak ada iman, mati dia di tengah kelimpahan. Dia punya harta, tapi tidak punya iman. Tuhan berkata, hei engkau orang kaya yang bodoh, malam ini aku cabut nyawamu. Mati di tengah kekayaan tanpa iman. Berarti masuk? No, Asia. Banyak duit masuk. Jangan ada di antara kita masuk neraka. Sedih. Biarlah kita semua masuk apa? Surga. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Dia akan hapus air matamu. Ada kan? Dia akan hapus air matamu. Tiada lagi ratap dan tangisan. Tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Hidup yang lelah dan bertanggungan berat. Psalm nomor berapa? 111. Ya. Hidup yang lelah dan yang bertanggungan berat, yang berduka penuh air mata. Jangan putus asa. Ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Bait 2. Firman-Nya berkata, aku awal dan akhir, yang haus akan aku segarkan, yang tekun dan menang mendapatkan semuanya, hidup bersama Dia selamanya. Nantikan, rindukan kota Allah yang mulia,
Yerusalem turun dari surga, indah bercahaya bagai mempelai wanita, terhias bagi mempelai prianya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan. Amin. Tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Wanita saja kur lembut setengah suara. Lembut sekali. Amin. Amin. Semua tundukkan kepala, musik saja. Kitab Wahyu pasal 21 mengatakan Dia akan menghapus air mata dari mata mereka. Semua ratap tangis duka cita karena mengikut Kristus dalam perjuangan selama di bumi, satu kali akan dihapus air mata saudara, diganti dengan sukacita yang tak terkatakan. Tuhan akan ganti duka citamu dengan sukacita, penderitaan dengan kebahagiaan. Bumi yang dapat binasa diganti dengan sorga yang tidak dapat binasa. Tuhan sangat baik bagi kita. Dan hari ini Dia mengundang kita. Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih, lesu, dan berpikulan berat. Aku akan memberikan sentosa kelegaan kepadamu. Tuhan mau mengambil keranjang pikulan kita yang membuat kita letih, lesu, penat. Engkau sudah mungkin cukup berkata, lama berkata, Tuhan terlalu berat tanggunganku, pikulanku. Berat Tuhan. Kenapa harus terjadi seperti ini pada saya, harus menanggung yang begitu berat pikulan. Hari ini Tuhan mau mengambil keranjang pikulan itu. Jangan engkau lagi yang menanggung. Tanganmu bebas dari keranjang pikulan. Tanganmu bebas dari keranjang pikulan. Allah akan menyelesaikan bagimu
Dan dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Dia menyelesaikan semua pergumulan kita, semua masalah kita. Mari yang punya keranjang pikulan, masa lalu pikulanmu belum beres, masa akan datang juga masih banyak. Bawalah pada Tuhan. Tanganmu akan bebas dari keranjang pikulan. Engkau nanti pulang dengan sukacita. Engkau bisa tegak, engkau tidak membungkuk lagi oleh keranjang pikulan. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Kalau sakit, taruh tangan kirimu pada penyakit. Kalau tidak memungkinkan, taruh pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir hari ini dengan berbagai-bagai persoalan dan keranjang pikulan yang kami pikul selama ini. Hari ini Tuhan mau membebaskan tangan kami dari keranjang pikulan. Baik masa lalu kami yang banyak masalah, begitu juga masa depan kami yang masih akan datang. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengangkat segala beban keranjang pikulanmu dan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau sakit, bilu-bilu Tuhan menyembuhkan engkau. Kalau engkau berdosa, darah Yesus mengampuni engkau. Tuhan yang baik itu akan memberi yang terbaik padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, mendatangkan sukacita padamu, damai sejahtera surgawi memenuhi hati dan pikiranmu, rumah tanggamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan satu kali saja, tetap untuk pasos ya. Kita nyanyikan nyanyian. Jangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Segala persembahan saudara Tuhan akan terima dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Sebagai warta jemaat bagi kita, hari Selasa ada doa di sini 6:30. Doa biasa. Jadi 2 minggu sekali doa puasa, baru minggu kemarin puasa ya. Jadi doa biasa jam 5:30 sampai 6:30 sampai 7:30. Kemudian pendalaman Alkitab disertai perjamuan kudus di Cimindi jam 6 ya. Kemudian remaja muda ibadah online ya, sekolah minggu juga ibadah online ya. Minggu ibadah online, sekolah minggu. Kaum muda hari Sabtu ibadah online. Kemudian kita kumpul kembali minggu depan di Cimindi 7:30, di sini 10:30. Ya, mari kita ajak teman kita, keluarga kita supaya mereka juga dengar pengajaran ini dan mereka juga ikut diberkati dan diselamatkan. Ya, itu saya kira kita, ya nomor HP saya ada ya, mau tulis itu, selalu saya bikin renungan namanya Suara Firdaus, sudah nomor 800 berapa sih kan? 840 ya. Dari nomor 1 ya, saya bikin sendiri, satu tema itu dibuat 6 jam, 8 jam satu tema. Padahal cuma bacanya sebentar ya, tapi bikinnya 6 jam sampai 8 jam, banyak doa, ya doa. Ya, doa, cari temanya susah. Ya, tapi Tuhan itu memberi ya, supaya kita ada tambahan makanan rohani ya. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, masih ada yang kurang sehat, yang sakit ya. 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 Kalau ada nanti disebut dalam hati atau boleh disebut ya, kita dalam doa. Ya. Ya, kita doakan usaha pekerjaan anak-anak Tuhan ya. Ya, adiknya si Pian namanya lupa Pian namanya, anaknya siapa? Ya? Repano ya. Ah? Oh, Stefano. Ya, Stefano ya. Bukan adiknya si apa? Adiknya Stephen namanya Stefano. Oh, bukan, si Pian. Pian. Siapa namanya teh? Pian? Yuni ya. Yuni. Stefano ini sakit rupanya? Enggak kan? Ya. Ya. Siapa? Oh, anaknya Tante Ibu Susan. Ya, oh doain ya. Nanti semua Tuhan dengar, indah pada waktunya ya. Kita ini datang kepada Tuhan membawa beban dan kebutuhan anak kah, kebutuhan keluarga kah, Tuhan itu penjawab doa. Kita tundukkan kepala. Haleluya, kami menyatukan iman kami sesuai dengan janjimu dan firmanmu. Mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuk pintu dibuka. Tidak ada yang meminta ditolak oleh Tuhan. Tidak ada yang mencari tidak menemukannya. Tidak ada yang mengetuk pintu lalu tetap tertutup. Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu berkat bagi kami, baik yang rohani dan jasmani. Bukakan berkat bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari usaha dan pekerjaan, berikan yang terbaik pada mereka. Engkau yang berkata minta kepadamu akan diberi, kami meminta, Tuhan memberikan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit kami doakan, baik adiknya saudara kami Pian, Yuni, kami doakan Tuhan tolong juga yang lainnya yang mereka sebut di dalam
doa mereka padamu. Engkaulah yang maha tahu. Engkau ingin supaya kami sehat walafiat. Kami pakai kesehatan untuk memuji Tuhan. Segala gangguan kesehatan dari roh-roh jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menghancurkan segala belenggu setan dan memberikan kelepasan kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati yang bersekolah, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami dari bayi-bayi. Tuhan lindungi, jagai, berkati mereka semua. Begitu juga yang lansia, berkati Tuhan, cukupi kebutuhan mereka, berkati anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, berkati CRT, CRW, Lurah, Camat, Muspika, Bupati kami, Gubernur kami, Presiden kami, Joko Widodo dengan Pak Mahru Amin wakilnya, TNI Polri, berkati sekalian. Biarlah mereka diberkati sebagai alat negara untuk menciptakan kondusivitas negara kami. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.